semua khawatir. Ingat, mengabaikan langsung tinggalkan. 1 ya. Mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Ini dia dengar tapi tidak ini ya. Saya kasih 3 ini. Kemudian memberikan pilihan tugas dalam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua, calon guru profesional, peserta PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal tryout untuk semua mapel ya. Berdasarkan FR PPG Piloting tahap 1, bahwa di soal tryout itu ada beberapa yang persis masuk di soal UK PPG. Meskipun jauh dia, meskipun ada soal yang berbeda, tapi sebenarnya konteksnya sama seperti itu. Itu dari beberapa orang yang sudah melakukan UK PPG di tahap 1 piloting. Nah, pada kesempatan kali ini saya berfokus ke soal SJT-nya ya. Kenapa semua mapel? Karena di tryout itu kalau saya perhatikan soalnya di antara mapel yang lain, soal SJT-nya dengan mapel yang satunya itu paling beda cuman 1 atau cuman 2 saja yang beda. Hampir semua mapel sama soal SJT-nya. Dan seperti itulah soal SJT yang akan Bapak Ibu guru jawab nanti di UK PPG yang akan Bapak Ibu hadapi. Sebelum kita lanjut, saya mau teman-teman klik subscribe, like, dan bantu share. Kalau banyak yang nonton berarti saya memberikan banyak manfaat ke orang-orang yang lain. Nah, sebelum masuk juga saya ingin ingatkan bahwa teman-teman yang belum punya atau minat untuk memesan studi kasus ke saya bisa chat saya langsung, atau punya soal-soal yang belum punya jawaban, misalnya soal tryout PCK-nya belum bisa dijawab, silahkan chat saya bisa bantu jawabkan lengkap dengan pembahasannya untuk teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kita lihat soalnya. Anda adalah seorang guru IPS SMP yang memiliki 1 orang anak yang bersekolah di PAUD. Hari ini Anda memiliki jam mengajar pada pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah. Mulai pukul 9, anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8. Sedangkan pasangan Anda sedang dinas di luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. 1. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampingi saat lomba. B. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai ke sekolah. 3. Melakukan pembelajaran IPS mulai jam 7 sampai dengan 9.30. 4. Melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan 8.50. Dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. 5. Meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. 6. Mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9. 7. Mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9.40 dengan izin terlambat ya. Rangkaian keputusan yang akan Anda ambil adalah A. 246, B. 237, C. 157,
D 247, dan E 156. Kira-kira yang mana rangkaian keputusan yang akan Bapak Ibu ambil jika Bapak Ibu menghadapi situasi yang seperti ini? Ya, ini sangat kompleks soalnya Bapak Ibu guru ya. Karena ada matematikanya, ada panjang sekali ya. Butuh analisa yang kuat untuk bisa menjawab soal ini. Saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk teman-teman jawab. Nanti kalau terlalu cepat belum menemukan jawaban, bisa di pause videonya baru dilanjutkan. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu guru. Bisa di pause kalau belum selesai. Nah, jadi jawaban saya adalah 247 ya. Jadi 2, yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk anak saya, kemudian mengantar hanya sampai ke sekolah ya. Kemudian yang 4, melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan 8.50 ya. Ya, sampai di sini. Kemudian yang ke-7, mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan mulai 9.40 dengan izin terlambat. Oh, yang benar 246 ya Bapak Ibu. Maaf, saya salah. 246. Meminta guru piket untuk mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan di jam 9. Oh, salah juga karena kita harus mengantar anak ya. Jadi yang benar ini ya, dengan izin terlambat. Sudah betul 247. Maaf, saya agak bingung karena sudah jam 11 malam. Baik, itu dia alasannya. Ini alasan yang saya buat. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai sekolah adalah tindakan yang tepat karena mendukung anak untuk siap mengikuti lomba menari meskipun tidak bisa mendampingi ya. Yang kedua, melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai 8.50, dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. Memungkinkan Anda tetap memenuhi tanggung jawab mengajar, namun juga memberi waktu untuk menghadiri pertemuan. Selanjutnya, mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9.30 dengan izin terlambat, memungkinkan Anda untuk menghadiri pertemuan setelah memastikan pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu guru. Coba kita lihat satu-satu ya. Kalau kita memilih opsi 246, ini berarti kita tidak mengantar anak kita ke sekolah pada pukul berapa anaknya ke sekolah di sini? Ya, anaknya sekolah nih. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8 ya. Ya, jadi 2, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak, mengantar sampai ke sekolah. Oke. Kemudian 4, melakukan pembelajaran IPS. Oke, bagus. Kemudian 6, mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9. Berarti dia tidak mengantar anaknya ke sekolah kalau 246. 237, di sini ada kata pasangannya sedang didinas di luar kota, berarti tidak ada bantuan sama sekali ya. Ini memang dia benar-benar harus menyelesaikannya sendiri. Di 237, coba kita lihat. 2, oke. Selanjutnya 3,
melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Nah, ini dia tidak memberikan ke guru piket ya. Dia benar-benar menyelesaikan jam pelajarannya di sekolah, berarti sudah gagal di sini ya. Dua kegiatan yang bakal terlewatkan, yaitu mengantar anak dan terlambat pula untuk menghadiri rapat koordinasi di Dinas Pendidikan ya. Berarti ini sudah fatal. Yang ketujuh, oke ya. Berarti salah ya. Yang C, 157, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampingi saat lomba. Nah, ini kurang tepat karena mendampingi anak lomba ya, dimana kita tidak tahu sampai kapan lomba itu berlangsung. Jadi kalau mulai pukul 8 dia berangkat, mengantar anak mendampingi sampai selesai, itu berarti dua hal harus ditinggalkan. Jadi ini saya anggap salah. Yang kelima, meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. Ya, sebaiknya masuk dulu baru suruh guru piket masuk ya. Yang ketujuh, oke, sudah bagus. Nah, selanjutnya yang opsi E 156, mempersiapkan sama dengan opsi C tadi. Yang kelima sama dengan opsi C. Yang keenam ini tidak mungkin ada opsi rangkaian keenam kalau dia menjalankan opsi yang satu tadi ya, mendampingi anaknya untuk ikut lomba, seperti itu. Semoga dipaham. Agak panjang pembahasannya ini karena soalnya juga agak ribet ya, agak paling hot sini, lengkap. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Bagi teman-teman yang butuh refleksi studi kasus, bisa chat saya ya. Seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek, maka orang tuanya akan memberi hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah A. Memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. B. Memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. C. Memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. D. Mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. E. Mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Oh ya, yang tadi saya tidak sempat kasih nilai tertinggi dan terendah ya. Jadi teman-teman guru perlu Bapak Ibu pahami bahwa di soal SJT itu tidak ada jawaban salah dan benar. Yang ada adalah poin tertinggi dan terendah. SJT ini adalah pengganti TKP Bapak Ibu guru. Bagaimana Bapak Ibu guru menyelesaikan masalah tanpa ada masalah lain ya. Memberikan solusi terhadap suatu masalah, situasi tertentu, seperti itu. Jadi usahakan dapat poin 5 terus ya. Jangan main di 1 atau 2 atau 3. Usahakan 45. Kalau bisa 5 sempurna ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang terbaik menurut saya adalah mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Ini yang paling bagus ya. Nilai 5 ya. Pendekatan ini lebih bijaksana karena melibatkan dialog dengan siswa untuk memahami penyebab masalahnya, memberikan bimbingan, serta menetapkan batasan dan konsekuensi yang sesuai. Kalau opsi A, memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut, ini saya anggap saya kasih 2 ya. Ini nilainya 2.
Memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. Ini saya kasih 3 karena ingin memberikan efek jera ya. Selanjutnya C. Memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. Ini saya kasih 4. Maaf. Ya, 4. Dan D. Mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. Nah, ini saya kasih nilai 1. Jadi, kalau Bapak Ibu Guru menemukan soal ada kata mengabaikan, menghukum, jangan memilih soal tersebut ya. Ini juga sangat tidak ada tindak lanjut, ini juga sebenarnya kurang bagus ya. Nah, ini agak keras, tidak boleh terlalu keras langsung memberi nilai 0 tanpa ada tindak lanjut. Langsung saja kasih nilai 0. Nah, itu kurang bagus ya. Nah, itu. Jadi, hukuman hindari mengabaikan, ini yang paling fatal ya. Jangan sama sekali memilih jawaban mengabaikan. Ini sejak tahun 2023 saya bahas mengenai soal SJT ini. Baik. Kita lanjut. Beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. B. Memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. C. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. D. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. E. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Silahkan Bapak Ibu jawab dulu. Kalau dirasa terlalu cepat, boleh di pause videonya. Kira-kira yang mana jawaban yang paling benar di sini, yang mendapat nilai tertinggi? Baik, jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi menurut saya adalah opsi D ya, yaitu mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Jadi tidak boleh langsung menjudge ya. Nah, di sini kan siswanya dia tampak kesulitan mengikuti pelajaran, seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Ya. Anda ingin mengetahui penyebab utamanya dari masalah ini. Nah, bagaimana kira-kira Anda mengetahui penyebabnya ini? Apa tindakan yang harus Anda ambil? Nah, ini. Dengan mengamati perilaku siswa selama pelajaran, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang menjadi penyebab utama kesulitan mereka. Apakah itu kurangnya pemahaman, kurangnya motivasi, masalah lingkungan belajar, atau faktor lain. Setelah memahami akar masalah, Anda bisa mencari solusi yang tepat, baik itu berupa pendekatan pengajaran yang berbeda, memberikan bimbingan tambahan, atau menyesuaikan metode ya. Ini secara langsung soal ini terkait dengan mirip dengan studi kasus ya, refleksi studi kasus yang Bapak Ibu sudah buat, sudah persiapkan untuk UTBK nanti ya. Coba Bapak Ibu lihat ini solusinya ya. Nah, untuk poin opsi A, memberikan nilai rendah pada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan, saya kasih poin 3. Kemudian memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini saya kasih 4 ya nilainya. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. Ini saya kasih 2 ya. Nah, ini 2. Karena orang sudah malas, sudah stres, malah diberikan lebih banyak tugas. Yang ada itu makin
stres ya, makin malas, makin tidak termotivasi. Yang E menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Oh ya, ini saya 1 ya. Ini saya kasih 3. Maaf, saya juga belum baca sebenarnya ini. Saya buat saja PPT-nya, baru saya langsung bahas di sini. Nah, ini urutan yang paling benar menurut saya. Opsi A 2, opsi B 4, dia memberikan motivasi. Ya, kemudian opsi C 1, ya. Kemudian ini saya kasih nilai 3 ya. Dia berusaha juga ini. Salah satu usahanya adalah penjelasannya disampaikan lebih panjang agar lebih bisa dimengerti oleh siswa ya. Bagus, ada usaha sedikit. Oke. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Nah, saya ingatkan lagi, bagi yang belum punya studi kasus dan berminat, silahkan chat saya. Nomor saya ada di video ini. Kemudian ada di deskripsi dan ada di komentar. Jangan lagi ada yang bertanya, Pak, minta nomor WA-nya. Jangan ya. Usahakan baca dulu ya. Baca, pahami. Baik, Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada pembelajaran guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik pada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. B. Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberi waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. C. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. D. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Setelah dekat ya, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. E. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, sangat hot soal ini ya. Sangat mirip jawaban yang memiliki poin tertinggi dan memiliki poin terendah. Jadi harus hati-hati. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu Guru. Saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk teman-teman jawab. Kalau belum bisa jawab, di pause saja videonya. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan lagi. Baik, jadi jawabannya adalah opsi E. Ini menurut saya yang mendapat nilai tertinggi di sini. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Ini dia alasannya. Dengan mendekati siswa yang tidak fokus sambil terus menjelaskan, Bu Eno menunjukkan komitmennya terhadap materi yang sedang diajarkan. Ini membantu siswa merasa diperhatikan. Menegur secara halus dapat membuat siswa merasa dihargai dan tidak tertekan, sehingga mereka lebih mungkin untuk memperhatikan penjelasan guru. Selanjutnya, tindakan ini juga dapat membantu mengembalikan perhatian siswa kepada materi yang penting tanpa mengganggu alur pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, itulah alasan saya mengapa memilih opsi E sebagai opsi memiliki poin tertinggi. Kita lihat satu-satu. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka
untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, ini saya kasih poin 4 ya. Oke. Nanti kita ubah lagi kalau memang ada yang lebih baik dari ini. Yang B, Bu Eno fokus pada penjelasan kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Ini saya kasih nilai 1. Ya, sangat bagus semua jawabannya. Agak susah mendeteksi. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat untuk nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Ini saya kasih nilai 3 ya. Kemudian berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Ini saya kasih poin berapa? Kira-kira Bapak Ibu? Ini saya kasih 2 ya. 2. Ini saya kasih 3. Ini saya kasih 4. Seperti itu Bapak Ibu. Ini 5 ya. Oke. Kenapa? Karena ini memperingatkan kepada, ini senyap ya. Ini bisa mengganggu konsentrasi siswa yang sedang fokus ya. Coba Bapak Ibu bayangkan waktu Bapak Ibu sekolah dulu. Kalau senyap pasti kita mencari alasan kenapa ibu bisa senyap, Bu Eno ini bisa senyap, dan kemudian memperingatkan. Ini saya kasih 1. Kalau 2, berjalan mendekati peserta didik sambil berbisik kepada mereka. Ini juga bisa mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain kalau dia sampai berbisik ya. Kemudian yang poin 3, berjalan mendekati peserta didik sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti. Ini memperingatkan ya, berarti menegur ya. Kalau ini dia menggunakan bahasa isyarat, agak lebih halus, nonverbal ya. Kalau yang ini dia secara tegas mengatakan, menegur dengan halus, seperti itu. Nah, itu mungkin ya. Kalau Bapak Ibu punya penilaian yang berbeda, silahkan komentar ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kita diskusi. Kita sama-sama belajar di sini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat sekalian. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru bimbingan konseling, tentu Anda ingin membantu siswa ini. Namun, Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan 2 tugas tersebut dengan optimal? A. Mengikuti penugasan dari sekolah dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan persentase agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. B. Meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan persentase sederhana pada siswa tersebut. Diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. C. Menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa dan memintanya untuk menangani masalah ini. D. Mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut karena itu wajar sebagai bagian dari perkembangan siswa tersebut. E. Menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya. Nah, silakan Bapak Ibu guru
coba jawab soal ini ya. Kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Baik, kita jawab Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah opsi E ya. Ini yang terbaik, menunaikan tugas dari sekolah dan kemudian menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya. Kalau siswa ini kan bisa kita jadwalkan, kalau menunaikan tugas yang satu ini dia kan sudah terjadwal memang Bapak Ibu guru. Dengan menunaikan tugas dari sekolah, Anda memenuhi tanggung jawab sebagai guru dan perwakilan sekolah. Yang kedua, mengadakan percakapan pribadi dengan siswa akan memberi Anda kesempatan untuk memahami lebih dalam penyebab kurangnya kepercayaan diri siswa tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa Anda peduli dan siap membantu, yang dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa. Alasan yang terakhir, dalam percakapan tersebut Anda bisa mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap secara bertahap, seperti memberi kesempatan untuk presentasi di depan kelas dalam suasana yang mendukung. Kita lihat opsi-opsi yang lain. Mengikuti penugasan dari sekolah dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentase agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. Ya, ini cukup bagus juga ya. Tapi dia mengabaikan satu dan memberikan tugasnya ke orang lain. Sementara saya kasih 3. Meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian. Lalu pada sesi berikutnya makin kompleks, saya kasih 2. Ini meminta guru lain, belum tentu guru lain itu guru BK ya. Padahal yang paling cocok untuk menghadiri ini adalah guru BK di sekolah. Menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa, mintanya untuk menangani masalah ini. Ini saya anggap kurang bagus juga ya. Karena melimpahkan tanggung jawab ke hanya orang tua siswa. Ini 2, ini 3. Ya, berarti dia melepas tanggung jawab ini. Yang D, mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan. Nah, ada lagi nih. Ini jangan sama sekali memilih opsi yang ada kata ini. Oke, kita kasih 1. Nah, ini 5. Berarti yang ini kita kasih 4 ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu guru. Itulah jawaban menurut saya yang memiliki poin tertinggi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Dan saya ingatkan lagi, untuk pemesanan studi kasus silahkan hubungi WA saya. Yang mau dijawabkan soal-soalnya silahkan hubungi saya. Insya Allah saya akan bantu jawab. Sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler baru yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun, beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan lancar adalah: A. Mengabaikan kekhawatiran orang tua dan tetap melaksanakan program sesuai rencana. B. Mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. C. Memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. E. Menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Nah, kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Saya kasih 10 detik ya. Silahkan dijawab.
Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Inilah solusi terbaik untuk kasus ini ya. Alasannya adalah dengan mengadakan pertemuan Anda menunjukkan bahwa sekolah menghargai pendapat, kekhawatiran orang tua. Ini dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan dalam proses pendidikan. Pertemuan ini juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari program kokurikuler serta bagaimana program tersebut melengkapi kurikulum utama. Alasan yang ketiga adalah mendapatkan masukan dari orang tua bisa membantu dalam menyesuaikan program agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan siswa serta orang tua, sehingga program dapat berjalan dengan lebih baik dan diterima dengan positif ya. Nah, ini ada kasus bahwa sekolah membuat program kokurikuler, kemudian justru orang tua semua khawatir ya. Ingat, mengabaikan langsung tinggalkan. 1 ya. Mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Ini dia dengar tapi tidak ini ya. Saya kasih 3 ini. Kemudian memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. Jadi ada pilihan ya. Dia dikasih pilihan, kalau ini dia mengurangi ya. Ini saya kasih 4. Ya, kemudian yang menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Ini tidak mau pusing. Berarti tidak ada perkembangan dong. Tidak ada perkembangan sama sekali kalau seperti ini ya. Nah, yang terbaik itu adalah opsi D. Itu sangat solusi yang paling bagus. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin soal prediksi dari saya sudah buat soal prediksi UKPPG, PCK dan SJT. Sekarang yang tersedia baru 4 mapel, bahasa Indonesia, ekonomi, PAUD, dan guru kelas ya. Kalau mau bisa hubungi nomor yang ada di sini, di video, di deskripsi video, kemudian di komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.